Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Anjas Tua Usmana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nicholas Kusuma, saya dari kelas MJ2A. Sebelum saya memulai, saya ingin membahas mengenai apa saja yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Pertama adalah latar belakang dalam pemilihan judul proposal, yang kedua adalah kelebihan proposal, yang ketiga ada kendala dalam membuat proposal, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir kelima yaitu adalah penutup. Latar belakang. Saya memilih proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran dalam meningkatkan hasil produksi pada PT Putri Dorothea karena saya ingin lebih mengetahui lagi strategi pemasaran apa saja yang harus kita gunakan dalam menjual atau menjalankan sebuah produk kita. Karena dengan kita dapat membuat sebuah strategi pemasaran yang bagus, itu dapat membuat produk yang kita jual menjadi laris di pasaran, sehingga membuat kita mendapatkan keuntungan. Dan dengan adanya proposal ini, menambahkan saya ilmu lagi mengenai strategi pemasaran yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah usaha. Kelebihan proposal. Pertama, yaitu memberikan gambaran singkat mengenai rencana penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, landasan teori, dan metodologi yang akan digunakan. Yang kedua adalah sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan adanya sebuah proposal, membuat kita menjadi lebih mudah dalam menjelaskan mengenai strategi kita yang akan kita lakukan dalam membuat sebuah produk atau membuka sebuah usaha. Sehingga para investor lebih terpercaya dan lebih tertarik dalam invest usaha kita, sehingga membuat usaha kita menjadi ada backingan yang kuat dan buat usaha kita menjadi lebih besar lagi. Kendala dalam membuat proposal. Pertama, yaitu adalah penulisan yang kurang jelas dalam membuat sebuah proposal. Yang dimaksud dengan penulisan yang kurang jelas adalah itu seperti tulisan tanpa arah atau tersebar. Misalnya tulisan yang melompat dari satu titik ke titik lain dengan alur yang buruk dan titiknya terputus-putus, dan pembentukan argumen yang buruk, misalnya kurang premis dalam kesimpulan, yang dimana kesimpulannya itu terputus dan penalaran yang buruk sehingga membuat proposal kita menjadi buruk. Kedua, ada penulisan pendahuluan. Menurut saya, penulisan pendahuluan itu merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah proposal. Karena para pembaca sebelum membaca mengenai bab 2 dan bab 3 materinya, pasti dia akan membaca mengenai pendahuluan. Ya, di mana dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, tujuan, rumusan, visi misi. Jika bab 1 kita tidak masuk akal dengan bab 2 dan bab 3 kita, itu dapat membuat para pembaca tidak tertarik lagi dengan proposal kita, sehingga mereka tidak ingin membaca lagi, dan bisa dibilang proposal kita akan dianggap gagal. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari saya adalah dalam membuat sebuah proposal, kita harus mengetahui objek yang akan kita telitikan. Dan kita juga harus mengetahui apa saja yang harus kita gunakan dalam membuat sebuah proposal. Seperti perkataan yang baik dan benar, template yang sesuai. Karena dengan begitu, maka kita dapat membuat sebuah proposal yang baik dan rapi. Sehingga proposal kita akan menjadi lebih menarik dan dapat membuat orang lain untuk lebih tertarik dalam membaca proposal yang kita buat tersebut. Sekian dari pembahasan materi saya. Maaf jika saya ada salah kata. Saya Nicholas Kusuma undur diri. Selamat malam. Terima kasih.